Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, welcome back to my channel guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar IT, Information Technology, dimana jurusan ini sebagai salah satu jurusan yang sangat diminati di era sekarang ini. Kenapa? Karena prospek kerjanya yang begitu luas di masa depan nanti. Ya, bisa jadi developer, sistem analis, dan lain-lain sebagainya. Ya, memang sih apa ya, kedengarannya asing bagi kita sekarang, orang-orang yang apa ya, masih awam kan. Ini sebenarnya masih jarang diketahui jenis-jenis pekerjaannya seperti apa, tapi itu katanya nanti bakal melunjak dan juga akan akan berkesempatan untuk mendapatkan gaji yang begitu besar di di pekerjaan tersebut. Nah, oke, sekarang aku mau tanya nih sama kalian. Sorry ya, bentar. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi pertama sebenarnya sebelum ini saya itu di jurusan akuntansi ya. Namun karena ya as they say bahwa IT memiliki kelebihan di bidang prospeknya yang begitu luas di masa depan nanti dan juga gajinya yang menjanjikan, maka saya dan berhubung katanya IT itu dia kebanyakan ini matematika dan logika, dan saya menyukai hal itu sehingga saya berinisiatif. Kebetulan hari itu masih ada kesempatan 3 hari untuk pergantian jurusan. Nah, ini sebenarnya kebijakan dari pihak kampus ya, kampusku di Presiden University. Dia menyediakan waktu untuk melakukan change major. Jadi saya change majornya tuh ke IT ya. Sebenarnya di situ waktu itu saya bingung nih antara tetap stay di akuntansi atau pindah ke IT atau teknik sipil. Nah, gini, teknik informatika itu sebenarnya kemarin saya kira IT itu adalah teknik informatika, dan setelah saya ganti majornya, hampir ganti major kan, ternyata IT-nya itu adalah teknologi informasi, dan katanya itu hampir sama. So jadi aku ganti ke situ deh. Nah, setelah itu pas saya masuk di IT nih, saya cari lebih dalam lagi, saya gali lebih dalam lagi. Ternyata IT ini bukan ya, matematikanya sih ya oke, cuman yang perlu kalian kuasai di sini bukan perlu sih, tapi kalian harus ada dasar, yaitu bahasa pemrograman dan juga hal-hal yang berkenaan dengan komputer. Jadi kalian harus setidaknya ada basic lah di bagian komputer ini. Nah, jika kalian tidak ada basic sama sekali, pasti bakal susah sih. Tapi setidaknya kalian bisa beradaptasi. Cuman ya itu, kalau dibandingkan sekarang ya dengan kemarin, aku sih rada menyesal ya. Karena kenapa? Ya sebagaimana dasarku sih memang perhitungan. Nah, akuntansi itu sebenarnya jurusan yang paling tepat sih buat aku kemarin. Tapi gue malah pindah ke IT. Nah, di IT ini kan memang sih dia menggunakan juga matematika. Namun pada dasarnya kita perlu menguasai nanti yang namanya bahasa pemrograman. Sebab itu adalah bahasa yang digunakan saat kita ingin berkomunikasi dengan komputer. Nah, jadi itu adalah nilai poin utama yang perlu kita kuasai untuk masuk di IT, maksudnya jurusan IT. Terus oke, supaya lebih terstruktur, saya akan membahas dulu keunggulan dari IT ini. Nah, keunggulan dari IT. Nah, IT ini kita bedakan beberapa ya. Ada teknologi informasi, ada juga teknik informatika. Perbedaannya antara kedua ini apa sih? Teknologi informasi dan teknik informatika. Nah, nanti lihat di video berikutnya, bisa lihat di link deskripsi, nanti akan saya taruh di situ. Kalian bisa lihat perbedaannya secara spesifik di sana, di video tersebut. Nah, kita bahas secara spesifik IT.
Nah, IT itu keuntungannya dia itu memiliki cakupan yang luas di bidang pekerjaan. Nah, jelas sih IT itu memang kenapa? Karena semua aspek, misalnya perusahaan maupun BUMN, BUMS, terus pokoknya hampir semua yang berkenaan dengan pekerjaan itu IT sangat cocok. Kenapa? Karena semua pekerjaan yang ada sekarang itu sudah mencakup yang namanya modernisasi, sehingga dunia pekerjaan itu bisa dilakukan secara digital. Jadi sekarang dengan mempermudahnya manusia, sehingga komputer yang melakukan hampir semua aspek pekerjaan di dalam suatu lingkup. Jadi hampir semua pekerjaan itu dilakukan oleh komputer, oleh mesin. Nah, disinilah fungsi dari anak-anak jurusan IT, yang dimana kalian bisa mengembangkan sesuatu yang mungkin bisa meringankan lagi manusia di masa depan nanti. Dan juga kalian bisa menjadi salah satu pekerja yang maksudnya ahli di bidang komputer untuk menjalankan hal-hal yang untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Terus itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, IT itu bisa jadi jika memang kalian ingin bekerja di perusahaan, BUMN atau apalah, intinya di situ kalian bisa terikat. Namun bisa juga bebas. Bagaimana? Dengan cara membangun suatu startup ya. Nah, kalian bisa membuat aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa kalian buat seperti yang aplikasi yang sangat canggih itu, maksudnya. Nah, sekarang itu startup banyak yang membuat kemajuan di Indonesia. Maksudnya banyak startup yang dari asal Indonesia itu sangat melunjak ya. Seperti ini Ruang Guru. Nah, itu kan yang buat kan dari Indonesia. Nah, itu sangat sekarang jika income-nya itu pasti sangat, apalagi mencakup seluruh Indonesia kan. Itu mana pokoknya semua aplikasi-aplikasi itu yang sekarang lagi tren seperti Gojek itu kan sudah menjadi sebuah perusahaan kan. Nah, itu nanti kalian yang misal ada kelebihan dalam ataukah bisa membuat sebuah aplikasi, nah bisa jadi kalian aplikasi yang kalian buat itu nanti bakal menjadi sebuah perusahaan yang bakal kalian pimpin nantinya ya. Semoga ya. Nah, tapi ini tidak semudah membalikan tangan, karena ya sebagaimana orang bilang tadi, kenapa IT itu yang katanya besar Nah, sebagaimana orang bilang tadi, katanya IT itu mempunyai prospek kerja yang luas, prospek kerja yang bagus di masa depan nanti ya memang. Namun kita perlu mempertimbangkan juga apa yang jadi kekurangannya. Nah, sekarang kita masuk di kekurangannya. Di IT ya memang sih mempunyai prospek kerja yang luas, kerjaan bagi kalian nantinya itu cuman ya begini, duduk-duduk depan komputer. Nah, tapi perlu kalian ketahui, memang seperti ini IT itu otak yang kita gunakan itu 80%. Namun fisiknya itu cuman 20%, cuman duduk santai main laptop. Nah, itu aja sih yang menurutku. Nah, terus maksudnya ini kekurangannya yang kita mau bahas. Nah, kekurangannya itu kenapa? Yaitu kekurangannya ya pada kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Kenapa? Karena jika kalian tidak pandai dalam mengatur waktu, maka oh my god. Nah, kekurangannya itu di mana? Kekurangannya di bagian materi. Nah,
materinya ini pasti ya dengan prospek kerja yang begitu luas, namun pasti dengan pelajaran untuk IT itu juga tidak mudah. Dia itu hampir mencapai kedokteran lah, cuman dia bagian teknik kan. Nah, kau perlu ketahui bahwa IT itu adalah jurusan yang paling diminati yang setelah dalam dunia teknik begitu. Nah, kekurangan dari jurusan IT apa sih? Nah, kekurangannya bukan masalah pekerjaan atau apa ya, tapi kekurangannya itu ya ini materinya. Ya, komputer itu memiliki banyak bahasa pemrogramannya itu sangat beragam. Ada C++, Java, Kotlin, pokoknya banyak deh. Intinya tapi yang paling umum itu yang digunakan Java, Kotlin, sama C++. Nah, jadi kalian nanti bisa mempelajari itu. Namun jadi bagi kalian yang ingin masuk di dunia per-IT-an, nah kalian itu harus mempunyai laptop yang begitu mencukupi ya. Kalau laptop seperti ini netbook ya. Netbook Asus ini masih kentang lah katanya dalam bahasa keseharian. Itu nggak bakal bisa bre, karena IT itu butuh spesifikasi laptop yang minimal 8 GB itu sudah lumayan, tapi masih kadang error gitu, masih kadang lemot. Nah, terus harus sabar karena biasa tergantung dengan jaringan juga. Ada lagi ini dengan kadang kan ya, bagi kalian nih seperti laptop gue yang lemot-lemot kayak gini, nah pasti nanti bakal kesusahan dalam melakukan pemrograman atau melakukan coding. Nah, ini coding nih, ini belum terlalu dalam sih pemahaman gue tentang coding, tapi ini kebetulan karena memang masih maba ya kan. Nah, jadi kenapa pengetahuan gue tentang ini ya, mungkin karena gue masih di dasar-dasar kan, masih baru masuk di IT ya. Gue pikir sih IT itu dulu gampang ya kan, matematika dan logika, tapi nyatanya pas masuk di IT itu sudah bukan matematika lagi, tapi masuk di bahasa. Nah, karena berhubung kampus gue full English, nah otomatis gue bakal meras otak betul nih, masuk ke bahasa pemrograman, masuk ke bahasa Inggris, dan masuk lagi ke mana ngatur-ngatur, pokoknya bakal beribet lah. Jadi bagi kalian yang mau masuk di IT, pikir-pikir deh, jangan lihat hasil akhirnya doang, tapi lihat juga bagaimana proses kalian dalam mencapai prospek yang luas itu. Jika memang kalian tidak mampu, atau maksudnya setengah-setengah, ya gue sarankan pikir lebih jauh lagi lah. Jangan lihat cuman hasilnya bahwa ia memiliki prospek kerja yang luas, karena pada akhirnya prospek kerja yang luas yang bakal diambil itu yang bagi mereka-mereka yang betul-betul memiliki skill di dalamnya, bukan mereka yang cuman memiliki ijazah. Ijazahnya ini gelarnya IT ya, Eskom ya, tapi dia bakal kita lihat juga dengan skillnya. Nah, terus jika memang kalian memiliki minat dan bakat di IT, maksudnya di dunia perkomputeran, nah kalian bisa coba, dan semoga betah di jurusan tersebut. Karena jujur ya gue rada menyesal masuk sih, tapi nggak apa-apa, gue bisa bangkit dan percaya bahwa suatu hari nanti gue bakal bisa ngelewatin ini semua. Jadi mungkin itu saja video ini. Semoga bisa membuat kalian mempertimbangkan lagi untuk masuk di dunia IT ya. Oke, see you bre pada video berikutnya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mempertimbangkan masuk di jurusan IT. Oke, see you next time. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.